PDIP dulu dan PKS memuji dan menyetujui Undang-Undang Tapera, namun kini meminta pemerintah Jokowi menarik kembali PP tentang Tapera. Dan ini adalah merupakan pendapat dari fraksi PDIP mengenai kebijakan Tapera dan dia meminta untuk tidak dilaksanakan. Karena kalau menurut saya, seperti yang saya ulang dari awal, tarik dulu nih, cari titik tengah, kita diskusikan dulu supaya tidak menimbulkan kegaduhan, apalagi di masa transisi pemerintahan ini. Kita perlu suasana yang tenang, suasana yang damai, suasana yang aman ya. Jangan keluarkan aturan yang aneh-aneh dulu ya, supaya transisi pemerintahan ini berjalan dengan baik. Ya, kalau saya nggak mau solusi dulu ya nggak mau solusi dulu, tapi prinsip kan kita bicara Tapera nih, ya kan. Kalau soal penggunaan keuangan itu kan ada OJK, kita percaya saja lah, ya bahwa uang ini akan digunakan untuk mempercepat menutup backlog kita yang besar terhadap perumahan. Tapi sekali lagi, kalau karyawannya keberatan, kemudian juga perusahaan yang mempekerjakan keberatan, kemudian juga pegawai negeri sipil misalnya keberatan, terus APBN nanti juga terbebani lagi. Nah, sementara hari ini kita sendiri sudah bicara utang kita ini nambah terus nih. Ini kan tidak bisa bicarakan parsial karena ini melibatkan seluruh warga masyarakat. Dan fraksi PKS dan PDIP di DPR RI kala itu 2014 di 2019 secara khusus memuji pengesahan Undang-Undang Tapera. Menurut mereka Undang-Undang Tapera akan menjadi solusi kebutuhan rumah yang kian meningkat. Kini fraksi PDIP dan PKS di DPR RI meminta pemerintah Jokowi menarik kembali PP Tapera karena dianggap memberatkan pegawai swasta dan perusahaan. Dan sebetulnya Undang-Undang Tapera ini sudah disahkan pada 8 tahun lalu. Ternyata ya belum bisa dilaksanakan dikarenakan masih banyak kebutuhan yang belum dipenuhi begitu katanya ya. Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera menjadi undang-undang melalui keputusan rapat paripurna DPR ke-19. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, ke-10 fraksi di DPR menyatakan persetujuannya mengesahkan RUU Tapera menjadi undang-undang. Wakil Ketua Pansus RUU Tapera Muhammad Misbakun mengatakan disahkannya Undang-Undang Tapera menjadi upaya pemerintah memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Menurut Misbakun, selama ini ada kesenjangan besar antara permintaan perumahan dengan ketersediaannya. Di dalam berita ini, 10 fraksi setuju mengesahkan RUU Tapera jadi undang-undang. Jadi ini sebetulnya sudah setuju ya, 10 fraksi. Tetapi kenapa begitu dilaksanakan banyak protes dan yang ingin menggagalkan adalah PDIP? Pengkhianat memang. Ini nanti akan dibentuk namanya Badan Pelaksana Tabungan Perumahan Rakyat. Negara akan memenuhi semua kepentingan kebutuhan perumahan rakyat, terutama khusus bagi masyarakat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan mekanismenya nanti seluruh pekerja formal dan pekerja informal, terutama formal, itu wajib mengikuti menjadi peserta dari BP Tapera. Kewajiban ini nanti yang akan mewajibkan mereka untuk membayar iuran yang besarannya maksimum ditetapkan oleh undang-undang itu 3%. Itulah pendapat dari Misbahun dari fraksi Golkar waktu itu yang menyetujui tentang dilaksanakannya Undang-Undang Tapera. Pelaksanaan Undang-Undang Tapera masih memerlukan kelengkapan aturan turunan yang mengatur secara teknis. Adapun aturan teknis yang menjadi fokus pemerintah adalah pada besaran iuran dan porsi pengenaan iuran. Pasalnya, iuran ini nantinya bukan hanya akan dibebankan kepada para pekerja, melainkan juga pada pemberi kerja. Lalu bagaimana jawaban DPR dengan 10 fraksinya yang menyetujui ya pengesahan Undang-Undang Tapera? Kita tonton ya. Saya mau ke DPR terlebih dahulu. Bang Sukur, Undang-Undang Tapera ini sudah disahkan di rapat paripurna DPR 23 Februari 2016, kemudian terbit PP pada tahun 2020 yang direvisi di PP 21 tahun 2024. Yang saya garis bawahi pada saat pengesahan Undang-Undang Tapera ini semua fraksi memberikan persetujuan termasuk fraksi PDI Perjuangan. Bagaimana kemudian DPR tidak mempertimbangkan beragam aspek yang tadi disebutkan oleh Bang Andi memberatkan pekerja? Ya,
Tadi kan Bung Andi sudah mengatakan, ini undang-undang ini bagus untuk memberikan kemudahan kepada warga masyarakat kita memiliki perumahan di tengah-tengah keterbatasan ya. Tetapi ya jangan diwajibkan. Jadi saya tidak hanya melihat apa yang disampaikan oleh Bung Andi tadi dari segi hitungan-hitungannya, kalau gajinya sekian, terus sekian puluh tahun, 15 juta, 20 juta, 12 juta, ya mau rumah apa? Artinya nanti kalau misalnya pemotongan gajinya itu selama dia aktif, tidak memenuhi untuk membeli rumah, nah nanti uangnya itu akan jadi seperti apa? Ini kan jadi persoalan besar. Nah, yang paling masalah di kita ini kan pemaksaan-pemaksaan seperti itu. Jadi saya sepakat dengan apa disampaikan oleh Bung Andi tadi, ya sudah kita biarkanlah masyarakat untuk memilih apakah ikut dengan hal tersebut, bisa saja jadi lebih besar bisa diberikan kalau memiliki kemampuan. Itulah syukur nababan dari fraksi PDIP yang mengatakan bahwa undang-undang tidak harus dilaksanakan. Ya, ini mah salah lagi. Undang-undang itu ya wajib dilaksanakan, bos. Kalau undang-undang dibebaskan itu namanya bukan undang-undang. Ada-ada saja nih fraksi PDIP ini ya, ngeles lagi ya. Ya dulu begitu menggebu-gebu ingin mengesahkan undang-undang tapera, tetapi kini berbalik arah menyerang Jokowi. Ya, ini beritanya dikutip dari Tribun Medan. Ternyata PDIP dan PKS adalah merupakan pengkhianat begitu ya. Dulu sangat getol menyetujui ya pengesahan undang-undang mengenai tapera ini, namun demikian sekarang karena masyarakat menolak, akhirnya menyalahkan pemerintah. Sebetulnya maunya PDIP itu apa dengan PKS? Mau jadi pahlawan kesiangan begitu ya? Ketua Komisi 5 DPR RI yang merupakan anggota fraksi PDIP, Lazarus, meminta pemerintah menarik dulu kebijakan soal tabungan perumahan rakyat atau tapera karena memberatkan pegawai dan perusahaan. Menurut Lazarus, pemerintah harus terlebih dahulu mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak, tidak serta-merta memutuskan untuk memotong gaji sebesar 3%. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyebut bahwa DPR berencana memanggil sejumlah pihak terkait polemik iuran tabungan perumahan rakyat yang bakal memotong gaji sampai 3%. Demikian kata Muhaimin Iskandar. Dan ini adalah berita mengenai Hasto Kristianto terkait tapera yang dulu sebetulnya menggebu-gebu untuk mengesahkan undang-undang tapera, tetapi kini meminta tidak diterapkan begitu ya. Kemudian Saudara Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto ini juga mengomentari terkait kebijakan tapera tersebut, di mana kita ketahui tapera ini menurutnya sebaiknya tidak diterapkan dalam kondisi seperti sekarang. Sebab Hasto menilai bahwa tapera justru akan membebankan masyarakat. Selain itu, dia menyebut masyarakat saat ini tengah dihadapkan sejumlah permasalahan besar seperti kasus korupsi timah yang mencapai 300 triliun rupiah. Maka seharusnya pemerintah lebih fokus pada permasalahan tersebut. Di informasi itulah mengenai berita Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa ya undang-undang tapera tidak dilaksanakan dahulu dikarenakan memberatkan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya yang menggebu-gebu untuk melaksanakan undang-undang itu adalah PDIP dan PKS. Namun sekarang ingin jadi pahlawan dengan mencabut undang-undang itu atau tidak diterapkan undang-undang itu. Hasto. Tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran. Tapera ini adalah tabungan. Di dalam undang-undang memang mewajibkan, ya mewajibkan. Ada undang-undangnya yang mengatakan mewajibkan. Tetapi bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana? Apakah harus membangun rumah? Nah, tadi kita diskusi di dalam. Nanti pada ujungnya kalau pada usia pensiun selesai itu bisa ditarik dalam bentuk uang yang fresh. Dengan problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini, ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Ini data dari BPS ya, bukan ngarang ya. Untuk itu maka kita berpikir keras, pemerintah berpikir keras, memahami bahwa antara ya
antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu nggak seimbang. Untuk itu maka harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya nanti bisa walaupun terjadi inflasi tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya.